Waktu buat kembali cerpen. Berduyun-duyun masyarakat datang ke dusun desa Sukmamadu. Sudah 10 tahun, Pak Sanusi hilang dari rumahnya. Ia hilang ketika ia berangkat ke kebun. Pak Sanusi, seorang petani, mempunyai istri dan banyak anak. Ia adalah tulang punggung keluarganya. Banyak beranggapan Pak Sanusi sudah dimakan harimau. Karena tempat berkebunnya di hutan belantara masih banyak harimau, seorang dukun berkata, bahwa Pak Sanusi sudah pindah alam, ia masih hidup di dunia lain. Cerita selalu berkembang selama ini, di desa Sukamadu. Berita ditemukan Pak Sanusi, membuat warga penasaran, terbantahkan sudah cerita itu, karena ia diantar. Bersama 2 orang polisi mengantarkannya. Ia masih hidup tidak seperti dituduh orang-orang dusun padanya, yang hilang entah kemana. Rasa syukur serta haru yang dirasakan istri dan anak-anaknya menyambut kedatangan Pak Sanusi. Walaupun sedikit linglung, Pak Polisi menyatakan, Pak Sanusi sehat, hanya perlu istirahat memulihkannya kondisi tubuhnya. Awalnya, dusun Sukamadu sangat makmur, namun karena kemarau panjang menjadikan dusun Sukamadu mengalami menjadi paceklik. Usaha yang dijalankan Pak Sanusi menanam sayur-sayuran mengalami kegagalan panen namun Pak Sanusi tetap berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya menanam sayur-sayuran, namun tetap saja usahanya merugi. Untuk makan sehari saja sudah sulit, apalagi hutang di warung sudah menumpuk. Pak Sanusi mencoba menawarkan tanah, untuk dijual, namun tak seorang pun mau membeli tanah garapannya. Pak Sanusi, hampir putus asa. Ia teringat akan istri dan anaknya yang masih kecil masih memerlukannya. Ia mengurungkan niat untuk menggantung diri. Memasuki gubuk bambu, rumahnya, Pak Sanusi yang tertunduk lesu. Ia merenung di kamar dan akhirnya ia bicara pada istrinya. Aku ingin menemui Pak Danu, Bu, kata Pak Sanusi. Untuk apa ke rumah Pak Danu, tanya istrinya. Ia membisikkan sesuatu pada istrinya mengangguk setuju. Ini, uang kau mau pinjam? Ini kupinjamkan jumlahnya 10 juta, kamu telah berjanji minggu depan dikembalikan menjadi 15 juta. Ingat Pak Sanusi, janjimu tadi, sekarang tanda tangani dulu, surat perjanjian ini, kata Pak Danu seraya menyodorkan kertas bermaterai pada Sanusi. Pak menandatangani surat bermaterai itu serta berkata, terima kasih, Pak Danu. Surat bermaterai itu masih dipegang Pak Danu. Ia tersenyum penuh arti, kemenangan ada di tangannya. Keuntungan di mata yang dipinjamkan berkali lipat. Ia memanggil istrinya, sambil berkata, simpan surat ini, baik-baik, minggu depan Pak Sanusi mengantar rezeki buat kita. Ini, Bu, uang yang kupinjam pada Danu. Kata Pak Sanusi pada istrinya. Simpanlah untuk kebutuhanmu dan anak-anak. Masih ingat? Bapak bisikan pada ibu, istri Pak Sanusi mengangguk-angguk. Seperti biasa pagi-pagi Pak Sanusi berangkat ke kebun. Sudah menjadi kebiasaannya, tengah hari, ia kembali, istirahat, makan serta sholat. Ada rasa cemas di hati istri dan anak-anaknya. Coba susul bapakmu di kebun, kata istri Pak Sanusi pada anaknya yang sulung. Anak laki-laki itu memanggil bapaknya namun tidak ada jawaban dari bapaknya. Sepanjang kebun sayur itu, ia memanggil bapaknya tetap tidak ada jawaban dari bapaknya. Ia berlari ketakutan, hingga sampai rumahnya. Bu, Bapak tidak ada di kebun, katanya dengan ketakutan. Ibu berusaha menenangkan. Waktu sudah menjelangkan maghrib, Pak Sanusi belum juga kembali. Semenjak itu, ia tak pernah kembali ke rumahnya. Seluruh warga dikerahkan mencari Pak Sanusi namun ia tak pernah ditemukan. Pak Sambo, kepala dusun Sukmamadu akhirnya, menghentikan pencarian, mereka sudah berusaha mencari berhari-hari. Sampailah keputusan untuk menghentikan pencarian Pak Sanusi.